Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Ismiati dari kelas WS 4 jurusan Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPh pasal 21. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai 1. Pengertian PPh pasal 21, 2. Subjek PPh pasal 21, 3. Tidak termasuk subjek PPh pasal 21, 4. Pemotongan PPh pasal 21, 5. Objek PPh pasal 21, 6. Tarif PPh pasal 21. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian PPh pasal 21. Maksud dari PPh pasal 21 ini adalah pemotongan pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan karyawan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu subjek pajak PPh pasal 21. Yang termasuk subjek pajak PPh pasal 21 yaitu 1. Pegawai tetap, 2. Pegawai lepas, 3. Penerima pensiun, 4. Penerima honorarium, 5. Penerima upah. Next, sekarang masuk ke bagian ketiga, yaitu tidak termasuk subjek pajak PPh pasal 21. Yang tidak termasuk yaitu 1. Pejabat perwakilan diplomatik, 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang bukan WNI atau warga negara Indonesia dan tidak mempunyai penghasilan lain selain dari organisasi. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang pemotongan PPh 21 yang meliputi 1. Pemberi kerja, yaitu membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara, pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun. 4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang kelima yaitu objek pajak PPh pasal 21. Di antaranya 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, dan imbalan sejenisnya. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu poin ke-6, tarif PPh pasal 21. Dan yang pertama yaitu pendapatan Rp0 sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Dan yang kedua, Rp60 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Dan yang ketiga, pendapatan Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keempat, pendapatan sebesar Rp500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%. Dan yang terakhir, pendapatan sebesar 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.